Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmatnya kepadamu. Selamat datang di video pembelajaran prakarya kelas 8 pada aspek kerajinan bahan lunak. Alhamdulillah, pada pembelajaran kelas 7 kita telah mempelajari tentang kerajinan bahan tekstil, kerajinan kertas, dan plastik lembaran. Insya Allah di kelas 8 ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak, di mana kita ketahui bahwa kerajinan tekstil, kerajinan kertas, dan kerajinan plastik lembaran adalah kerajinan bahan lunak juga. Bagi masyarakat Indonesia, benda-benda kerajinan dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara. Berbagai jenis produk yang diciptakan dari daerah itu sendiri menandakan bahwa betapa besar nikmat Allah yang telah diciptakan untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri segala nikmat Allah dengan cara memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar kita dan tidak merusaknya. Seperti yang kita ketahui, pada pembelajaran kali ini kita kaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakan dengan baik, dan berdoalah kepadanya dengan penuh harap, karena sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ananda sekalian, kompetensi dasar yang akan dibahas untuk materi ini adalah 1. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakteristik serta teknik pengolahan bahan lunak. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak sesuai dengan potensi daerah setempat. Jauh kita memasuki materi, Ananda harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi ini adalah 1. Menjelaskan pengertian bahan lunak. 2. Menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. 3. Menyebutkan jenis, sifat, serta karakteristik bahan lunak. 4. Menjelaskan teknik, prosedur, atau langkah-langkah pembuatan kerajinan bahan lunak. Baiklah, kita akan membahas materi satu persatu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Terbuat dari bahan apakah kerajinan tersebut? Ya, tepat sekali. Kerajinan gerabah atau guci, bahan dasarnya tanah liat. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini lagi. Terbuat dari bahan apakah kerajinan ini? Ya, betul sekali. Kerajinan lilin hias atau lilin aromaterapi, bahan dasarnya dari lilin. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Terbuat dari bahan apakah kerajinan tersebut? Ya, baik sekali. Kerajinan bunga sabun, bahan dasarnya dari sabun. Tanah liat, lilin, sabun adalah beberapa contoh bahan yang dapat dibuat menjadi sebuah kerajinan yang indah karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat yang lunak, lembut, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Baik, kita akan masuk ke materi pokok, yaitu kerajinan bahan lunak.
kita mereview kembali apa pengertian kerajinan. Kerajinan adalah suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan tangan dan seni di dalam membuat suatu barang atau produk, sehingga barang atau produk tersebut dapat memiliki nilai fungsi atau nilai estetika. Sedangkan bahan lunak adalah bahan yang memiliki sifat lunak, lembut, lentur, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Dalam pembuatan kerajinan bahan lunak, terdapat 3 prinsip kerajinan, yaitu yang pertama, prinsip keterampilan tangan. Dalam prinsip ini, proses pembuatan kerajinan bahan lunak menggunakan tangan-tangan yang handal sebagai tenaga manual untuk pembuatan kerajinan. Walaupun kerajinan yang dibutuhkan banyak, berbeda ketika kerajinan bahan lunak sektor industri, di mana dalam proses pembuatannya lebih menggunakan mesin. Yang kedua, prinsip keterampilan teknik. Dalam prinsip ini, pembuatan kerajinan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kecakapan teknik. Biasanya kerajinan yang dihasilkan juga memiliki ciri khas tertentu, detail, dan terkesan rumit. Yang ketiga, prinsip tradisional atau kedaerahan. Dalam prinsip ini, kerajinan lebih mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum, namun masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, bahan lunak alam. Adalah bahan lunak karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya secara alami, tidak dicampur atau dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya, tanah liat, kulit, getah nyatu, floor clay, dan lain-lain. Yang kedua, bahan lunak buatan, yaitu bahan lunak karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia atau zat tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Contohnya, lilin, sabun, fiberglass, polymer clay, semen, kain, gips, dan lain-lain. Bahan lunak pada umumnya memiliki sifat lembut, empuk, dan mudah untuk dibentuk. Tergantung jenis bahan yang akan dibuat kerajinan, tentunya dengan teknik pengolahan yang berbeda. Untuk karakteristik kerajinan bahan lunak, baik bahan lunak alam maupun bahan lunak buatan, dapat dilihat dari tekstur, corak, dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga dapat menampilkan ciri budaya dan dapat memperkenalkan keragaman budaya Nusantara melalui benda kerajinannya. Sedangkan teknik pembuatan kerajinan bahan lunak dapat disesuaikan dengan bahan yang dipilih. Misalnya, bahan dari tanah liat dapat dibentuk dengan teknik pilin, teknik cetak, dan lain-lain. Untuk bahan lilin
dapat dibentuk dengan teknik cetak. Untuk bahan gips dan semen dapat dibuat dengan teknik membentuk ataupun dengan teknik cetak. Untuk sabun batang dapat dibuat dengan teknik ukir dan lain-lain. Untuk prosedur atau tahapan di dalam pembuatan produk kerajinan bahan lunak dapat dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, tahapan perancangan terdiri dari mencari ide dari berbagai sumber, menentukan bahan dan alat, membuat gambar atau sketsa yang dapat dijadikan sebagai acuan di dalam membuat produk kerajinan. Tahapan yang kedua yaitu proses pembuatan, terdiri dari menyiapkan bahan dan alat serta mengolah bahan sesuai dengan peralatan yang ada sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang ketiga adalah tahapan finishing, terdiri dari bisa menghaluskan ataupun memberikan aksesoris pada kerajinan, bisa juga dengan memberikan warna ataupun yang lainnya. Baik anandaku sekalian, insya Allah hari ini kita akan melakukan praktik, yaitu membuat kerajinan dari bahan lunak, yaitu pot bunga dari kain bekas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al-A'raf ayat 56, hal ini tentu sangat-sangat erat kaitannya dengan praktik kita pada hari ini. Baik, saya bersama Ainun insya Allah akan melakukan praktik, yaitu pembuatan kerajinan bahan lunak pada kain bekas yang akan dijadikan sebagai pot bunga. Baik, saya akan memperlihatkan bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktik kali ini. Yang pertama tentu bahan utamanya yaitu menggunakan kain bekas. Kain bekas ini insya Allah nanti akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat pot bunga. Kain ini dipilih bahannya yang sedikit menyerap air. Selanjutnya ada semen yang akan nanti kita campurkan ke dalam kain tersebut. Kemudian ada semen putih, ya. Selanjutnya ada lem yang akan dicampurkan nanti dengan semen putihnya. Selanjutnya tentu kita siapkan alat pengaduknya, ya, alat pengaduk semennya. Kemudian gunting untuk membuat pinggiran-pinggiran kainnya, menggunting pinggiran-pinggiran kainnya nanti yang bertiras. Kemudian ada alat penghalus, ya, yang akan kita nanti gunakan untuk menghaluskan potnya. Selanjutnya ada meteran yang akan kita gunakan untuk mengukur kain tersebut. Kemudian tentunya kita gunakan pot bunga sebagai polanya, tentu disesuaikan dengan pot bunga besarnya yang akan kita gunakan nanti. Ada 2 di sini yang akan kita gunakan nanti untuk pot bunganya. Selanjutnya kita akan gunakan penyangga supaya tidak terlalu rapat untuk di dasarnya nanti. Selanjutnya tentu finishingnya kita akan menggunakan cat sesuai dengan warna yang akan kita inginkan,
Kemudian tentu disiapkan juga kuasnya. Selanjutnya tentu disiapkan juga baskom untuk air untuk mencelup bahan kain yang akan kita gunakan nanti. Silakan, Nak. Selanjutnya tentu sebelum kita praktik ya. Tentu sebelum kita praktik ini akan kita gunakan celemek terlebih dahulu. Kemudian insya Allah kita akan menggunakan kaos tangan supaya terhindar dari iritasi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan praktik kita, yaitu menggunting bagian bahan kain ya. Silakan diukur dulu, Nak, sebelumnya. Di sini kita akan mengambil ukuran, silakan diukur dulu, Nak. Kita akan mengambil ukuran 35 cm, baik panjang maupun lebarnya kita ukur sebanyak 35 cm. Nah, insya Allah nanti kita akan membuat sebanyak 2 pot untuk contohnya. Silahkan digunting di bagian sudutnya supaya membulat ya. Ya, digunting membulat supaya nanti jadinya kelihatan agak bagus, tidak terlalu runcing, jadi tidak mencederai tangan kita. Ya. Selanjutnya untuk bagian tengahnya kita buatkan lubang untuk pot bunganya. Ya, silakan dilubang sedikit, diberikan lubang untuk bagian tengahnya, digunting. Jadi kita buat dua bahan nanti untuk pot bunganya. Jadi ada 2 nanti pot bunga yang akan kita buat. Selanjutnya silakan ambil airnya, Nak. Kita singkirkan dulu ini. Kemudian kainnya dicelup. Silakan dicelup kainnya dulu supaya meresap airnya. Iya. Sementara itu kita menggunakan kaos tangan ya, supaya ini sambil dibasahi. Kemudian kita ambil semennya dulu, kita aduk, campur dengan air. Sampai tercampur rata. Sambil menunggu semennya tercampur rata, kainnya kita rendam sedikit air agar nantinya semen bisa menyerap masuk ke dalam pori-pori kain tersebut. Sambil menyiapkan semennya, kemudian kita siapkan pola untuk sebagai bahan untuk penyanggah kain tersebut, untuk membentuk kain tersebut. Bila sudah tercampur rata, kemudian ini diperas sedikit airnya sampai kering, kemudian dicampurkan ke dalam semennya ya. Sampai tercampur rata ya. Ya, dibalik-balik
Kemudian kita siapkan polanya atau sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan. Kemudian satu persatu kita angkat, kemudian diperas supaya tidak terlalu menetes ya. Kemudian kita bentuk ke atas. Ya. Sisa dari semennya kita campurkan sedikit, kuaskan ke bagian atasnya supaya menyerap. Sambil dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan sampai semuanya kelihatan sudah rapi. Setelah semuanya tercampur, sudah sedikit kelihatan agak halus bentuknya. Kemudian kita keringkan sampai 4-5 jam di bawah sinar matahari supaya cepat kering. Tergantung sebenarnya pencahayaannya, pengeringannya. Kalau misalnya matahari bagus, pengeringannya akan cepat kering. Jadi kita tunggu sampai 4-5 jam. Baik, untuk selanjutnya setelah potnya kering, setelah kita jemur dan kering seperti ini, kita akan langsung memberikan cat dasar atau bahan yang bisa ditambahkan nanti untuk finishingnya. Jadi bahan yang akan kita pakai itu adalah semen putih dicampur dengan lem. Baik, di sini akan saya dibantu oleh Ainun kembali. Kita campurkan, kemudian kita tambahkan air. Kemudian kita mulai catkan kembali ke pot bunganya. Dikuaskan sampai rata semuanya. Setelah rata semuanya, kemudian kita keringkan kembali.
untuk selanjutnya, Ainun, kita lanjut kembali untuk menyelesaikan pot bunga kita yang dari kain bekas ini. Sebelum kita berikan finishing, kita akan haluskan dulu terlebih dahulu supaya sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa cat bisa dihilangkan. Sudah selesai? Sudah halus? Iya. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan cat. Dalam hal ini kita akan melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu finishing, dengan cara memberikan warna sesuai dengan keinginan kita sendiri. Iya. Setelah selesai semuanya, kemudian pot bunga ini kita keringkan kembali. Nah, anandaku sekalian, demikianlah pembuatan kerajinan bahan lunak kita, yaitu pembuatan pot bunga dari kain bekas. Terima kasih banyak Ainun sudah menemani saya dalam proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Nah, kita ketahui sendiri hasilnya bisa kita manfaatkan, bisa kita fungsikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk menanam bunga hidup, dan bisa juga digunakan untuk vas bunga. Ananda sekalian, kesimpulan dari materi ini, semoga Ananda sudah dapat memahami tentang apa itu kerajinan bahan lunak, jenis, sifat dan karakteristik bahan lunak, prinsip kerajinan,
serta bagaimana prosedur atau langkah-langkah di dalam membuat produk yang bermanfaat sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 56. Marilah kita terus berkarya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat berkarya. Have a nice day and do your best at any moment that you have. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.